Anda masih bersama kami di Arangin TVRI. Malam hari ini tentunya masih membahas terkait dengan dana BOS 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan mundur. Ini yang kemudian kita bahas di malam hari ini masih bersama dengan perwakilan dari Sekjen PGRI, ada Pak Baskara yang tersambung via daring dan juga Bu Indah dari Ketua Komisi E DPRD Sulsel. Lalu ada Mas Ubed dari Koordinator Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Saya langsung kembali ke Bu Indah. Bu Indah, apa yang kemudian tadi ditangkap atau yang disampaikan juga oleh Pak Baskara, artinya ini ada semacam persekongkolan ataupun juga permainan secara berjamaah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian tadi jangan-jangan ada juga pemerasan juga nih bertingkat begitu oleh oknum-oknum ini. Bagaimana kemudian Komisi E DPR RI ini bisa menelusuri atau menginvestigasi lebih dalam terkait dengan kasus mundurnya 326 kepala sekolah ini? Apakah kemudian memang ada yang bermain terkait dengan cashback ini sehingga pada akhirnya para kepala sekolah ini juga ketakutan begitu, Bu Indah, atau seperti apa sebetulnya, Bu? Investigasinya sampai mana dari DPRD Sulsel sendiri? Ya, kami belum mengetahui secara langsung karena kami belum mendengar penjelasan dari pihak para kepala sekolah. Oke, artinya kita masih ingin mendengar begitu dari DPRD mengetahui secara rinci, secara jelas karena juga sudah disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI begitu Bu Indah untuk kemudian bisa menyeluruh menginvestigasi terkait dengan kasus ini, kita tunggu tentunya. Tapi Bu Indah, kalau dari DPR sendiri, nah menilai apakah kemudian kepala sekolah ini perlu begitu mendapatkan kepastian hukum dan juga kenyamanan dalam DPRD ini perlu mendapatkan kepastian hukum dan juga kenyamanan dalam menjalankan setiap tugasnya, apalagi ada beban juga yang cukup berat ketika mengelola dana BOS ini. Bagaimana kemudian Anda melihat ini, Bu Indah? Ya, sangat perlu sekali menurut saya karena kami harus memberikan kenyamanan bagi kepala sekolah terkait pengelolaan dana BOS. Karena menurut ada salah satu kepala sekolah yang menyampaikan kepada saya terkait cashback atau hadiah yang diberikan penerbit atau pihak ketiga kepada dia, katanya untuk membiayai di luar dana BOS seperti kegiatan-kegiatan ekskul terkait perlombaan contoh olahraga, itu dia membiayai baju seragam dengan biaya untuk ke tempat lomba gitu. Oh, ada permainan dari pihak ketiga yang kemudian ada aspirasi juga dari salah satu kepala sekolah begitu ya, yang diterima oleh Bu Indah tadi ya artinya ya, ini. Iya, tapi kami belum secara resmi Mengkonfirmasi hal itu memanggil ya. kepala sekolah. Oke. Ini baru informasi dari para kepala sekolah. Baik. Tapi dia mungkin agak takut memberikan penjelasan kepada kami secara resmi. Baik, kami Makanya tentunya insya Allah kami akan mengundang kembali para kepala sekolah, tapi terpisah dengan mengundang kepala dinas pendidikan. Oke, agar kemudian tidak ada intimidasi atau intervensi dari pihak manapun begitu, kita tentunya berharap agar 326 kepala sekolah yang kemudian akan menyatakan pengunduran dirinya ini bisa diundang secara cepat begitu. Mas Ubed, Anda melihat seperti apa? Apa yang kemudian tadi diungkapkan? Kita menghargai salah satu kepala sekolah yang kemudian juga secara langsung bercerita ke Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini begitu. Ternyata ada permainan dari pihak ketiga, ada membiayai eskul, membiayai seragam olahraga dan segala sesuatunya. Kalau catatan kami ini tanpa kita ngomong dengan kepala sekolah, udah tahu semua. Karena modus-modus kayak ini itu modus tahunan, modus lama, tapi nggak pernah serius. Berarti gitu ya. masalah klasik dong. Klasik. Anggota DPR Komisi E kalau nggak tahu ya ngapain aja jadi anggota DPR kan. Jadi ini masalah klasik gitu ya. Jadi itu nggak hanya buku. Misalnya nih, beli ATK, itu ada yang ngarahin Bang. Vendornya ini semuanya harus ke sini. Kalau buku vendornya ini semua harus ke sini. Itu ada yang mengkoordinir kayak gitu, itu ada. Silakan datang ke semua kepala sekolah ngobrol soal ini. Jawabannya kebanyakan sama kayak gitu. Wah, kita jujur-jujuran aja lah. Saya keliling-keliling kepala sekolah semua bilang gitu. Tapi persoalannya kalau ada yang ngomong ditindak apa tidak. Jadi laporan kepala sekolah itu masuk juga ke kami.
saya bawa ke Irjen, saya bawa ke KPK, nol hasilnya. Gitu loh. Jadi kepala-kepala sekolah ini itu nggak ada yang membackup. Jadi mereka ini merasa bahwa saya diperas, saya diarahkan, saya dimintain cashback. Saya mau ngelawan gimana? Oke. Gitu loh. Meskipun ada beberapa kasus yang kemudian juga diselesaikan oleh pihak berwenang begitu Iya, ya. contoh terkait dengan misalnya, bos ini. kalau ada kepala sekolah yang lurus nih, diperas kasih cashback gak mau, Iya. itu ada oknum yang permasalahkan. Nanti kalau izin diperpanjang sekolahannya susah, dipersusah, gitu. Oke. Akreditasinya dipersusah segala macam. Itu banyak laporan masuk ke kami. Baik. Dan garis bawah saya adalah ini masalah lama, masalah klasik. Masalah klasik yang harus diselesaikan. Nggak usah ngobrol sama kepala sekolah, kita udah tahu. Oke, saya langsung konfirmasi berarti ke Bu Indah. Bu Indah, artinya ini benar Bu, masalah klasik dari Komisi DPRD Sulsel ini juga seharusnya tahu dong ini masalah klasik begitu Bu Indah? Ya betul. Tapi kami belum bisa memberikan penjelasan secara resmi karena kami belum mendengar langsung secara resmi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, kita tentunya masih menunggu ya konfirmasi secara resmi. Tapi apa yang kemudian didorong oleh Bu Indah, apa yang kemudian didorong oleh rekan-rekan dari Komisi DPRD Sulsel sendiri, mungkin juga nanti akan dibawa ke tingkat pusat nasional, karena kemarin sudah ada pernyataan dari Komisi 10 DPR RI yang kemudian juga menyayangkan terkait dengan kasus ini. Apa yang kemudian akan didorong? Perbaikan sistem kah ataupun juga revisi dari perubahan regulasi yang sudah ada agar memperbaiki sistem dari tadi akuntabilitas dan juga transparansi dari pengelolaan dana BOS ini, Bu Indah? Ya harusnya memperbaiki sistem dan sering melakukan evaluasi dan pembinaan kepada para kepala sekolah terkait pengelolaan dana BOS. Oke. Kembali lagi artinya harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Saya langsung ke Pak Baskara begitu. Pak Baskara, bagaimana kemudian juga PGRI melihat peran dari inspektorat di masing-masing daerah begitu dalam mengawasi atau melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan dana BOS ini. Tadi Mas Ubed katakan sebetulnya banyak sekali ini masalah klasik, tapi sampai dengan saat ini kita tentunya tidak berharap para kepala sekolah, guru-guru ataupun juga pihak-pihak terkait di satuan pendidikan ini menjadi korban terkait dengan pengelolaan dana BOS yang tidak transparan dan juga akuntabel ini. Nah, sebetulnya apa yang harus dievaluasi dari masalah klasik ini, Pak Baskara? Baik, jadi saya sepakat bahwa kasus seperti ini, seperti tadi Mas Ubay sampaikan, sudah sering terjadi gitu ya. Hanya memang yang di Sulawesi Selatan ini kan agak unik, agak khusus karena jumlahnya sangat banyak. Kalau orang per orang dan seterusnya ini saya sering membaca berita, mendengar keluhan teman-teman dari lapangan berkaitan dengan hal seperti itu. Nah, saya kira kita tidak boleh kemudian menutup mata bahwa ini harus dilakukan secara keseluruhan. Jangan timpakan kesalahan itu hanya kepada kepala sekolah. Tadi Mas Jaya menanyakan bagaimana peran seperti yang dilakukan oleh inspektorat dan seterusnya. Ada beberapa inspektorat, ada beberapa dinas di provinsi, di kabupaten kota yang melakukan itu dengan cara pengendalian. Pengendalian itu artinya bahwa pemantauan, monitoring terus dilakukan oleh teman-teman di dinas, di inspektorat, pengawas sekolah gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahan yang makin besar, sehingga tidak terjadi lagi ada hukuman di akhir tahun gitu ya. Kalau kemudian kita membiarkan di tengah, di depan sejak perencanaan kita tidak mengawasi, tidak melakukan pengendalian dan monitoring, nanti terakhir itu akan ada kesalahan yang kemudian dampaknya adalah pada hukuman di akhir tahun. Ini persoalan yang harus kita sikapi bersama. Karena kesalahan tidak bisa ditimpakan saja kepada para guru, para kepala sekolah dan tenaga kependidikan, tetapi mari kita bersama-sama untuk bisa membenahi ini secara keseluruhan. Banyak juga tadi disampaikan oleh Bu Indah, ada yang punya alasan kepala sekolah terima cashback misalnya dipergunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak ada di BOS. Karena jumlah BOS itu juga sangat terbatas, tidak leluasa, kemudian dibatasi misalnya saja. Sekarang ini kita tidak boleh menutup mata kalau di sekolah itu kekurangan guru.
Kalau kekurangan guru, kemudian harus rekrut dari luar, yang dari luar itu mau tidak mau harus dibayar honor. Sementara dana BOS itu ada batasan persentase tertentu untuk diperbolehkan untuk membayar honor. Lalu dari mana yang lain itu? Tentu ada kepala sekolah yang mencoba untuk bisa berembuk dengan orang tua, namun itu juga menjadi kesalahan. Nah, ini tentu harus menjadi solusi, dicarikan solusi agar hal-hal seperti itu tidak terjadi, dan kepala sekolah tidak sendiri kalau sudah seperti itu, tetapi dinas, kemudian inspektorat, teman-teman komite itu bisa mensupport jalannya pembelajaran maupun jalannya administrasi dan pemenuhan kewajiban sekolah. Kalau kemudian sekolah dasar itu ada 6 kelas, gurunya yang guru tetap itu tinggal 5, maka ada 1 guru yang mau tidak mau harus ada honor kan? Karena 1 guru tidak mungkin mengajar 2 kelas, walaupun itu terjadi di beberapa tempat. Nah, ini saya kira kompleksitas persoalan kita di bidang pendidikan, di masing-masing daerah berbeda-beda, bahkan di sekolah-sekolah satu dengan sekolah yang lain pun berbeda. Di setiap jenjang sekolah juga berbeda-beda. Ini Pak Mas Jaya. Kompleks sekali artinya begitu ya Pak Baskara terkait dengan persoalan dari dana BOS ini. Nah, artinya untuk kemudian bisa memitigasi terjadinya praktek-praktek yang mencurigakan ini, apa yang kemudian harus dilakukan? Revisi aturan kah? Ataupun juga memperbaiki sistem, atau seperti apa sebetulnya Pak Baskara dari rekan-rekan PGRI, solusi apa yang kemudian tepat untuk bisa memperbaiki akuntabilitas dan juga transparansi dari pengelolaan dana BOS ini? Ya, jadi sebetulnya kalau dari sisi sistem juga selalu setiap tahun selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Cobalah kita mengambil satu kasus kecil, satu kasus sedikit saja berkaitan dengan cashback pembelian buku. Untuk pembelian buku itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa buku yang boleh dibeli oleh sekolah itu harus ada buku yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah diberikan rekomendasi, diberikan HET. Kalau sudah diberikan HET, maka sekolah tentu tidak bisa membeli buku itu dengan harga yang lebih mahal. Lalu kenapa ya si pengusaha ini masih bisa kasih cashback? Padahal sudah dilakukan secara online, pakai SIPLAH atau dengan sistem yang lain yang membuat orang itu tidak bisa bertatap muka, tetapi segala hal ternyata bisa ditempuh oleh oknum-oknum tertentu, sehingga kasus cashback ini sering terjadi di beberapa tempat. Nah, ini saya kira dari satu sisi saja kita ini melihat harus ada perbaikan secara keseluruhan. Tentu kami dari PBTGRI akan mengajak kawan-kawan anggota kami untuk selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pada saat menjadi kepala sekolah, pada saat menjadi bendahara, pada saat mengelola keuangan dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi kalau kita tidak benahi secara keseluruhan supaya hal ini tidak terjadi lagi, maka kasus-kasus seperti ini akan selalu terjadi. Oke, baik. Tanggapannya Mas Ubed terkait apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak Baskara tadi? Ya, bagian dari kenyataan di lapangan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Baskara tadi. Memang Kemendikbudrismen sudah berupaya ya, bagaimana supaya BOS ini dikelola secara transparan, akuntabel dan seterusnya. Dan itu sudah diatur sedemikian rupa di Permendikbudrismen 8 2025, Anda lihat? Iya, termasuk misalnya kalau beli itu kan harus pakai aplikasi tadi yang disebut, ada SIPLAH dan seterusnya gitu kan. Tapi ya tadi ternyata masih bisa diakali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu sistem dan ekosistem ini harus dikuatkan. Jadi tidak hanya secara sistem, tapi juga ekosistem yang transparan, yang akuntabel, yang partisipatif. Ini juga harus dibentuk supaya untuk memperkuat sistem ini tadi gitu. Walaupun sistemnya sudah online, tetapi ekosistemnya masih kong kali kong. Itu sistem online bisa diakal-akali saja gitu kan. Nah, menurut saya itu yang terpenting. Dan yang tidak banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah itu adalah bagaimana pengelolaan dana BOS ini secara partisipatif gitu ya. Jadi tidak hanya urusan sekolah, tapi bagaimana
program sekolah misalnya 1 tahun itu tidak hanya soal belanja, tapi soal program-program itu dibicarakan bersama baik oleh Mas Ubed, orang artinya tua. kalau kita sebagai orang tua ingin menuntut transparansi dari dana BOS, apakah itu boleh dilakukan sebetulnya? Itu boleh banget, tetapi sampai hari ini itu nggak ada. Nah, keterlibatan orang tua juga sangat penting untuk Yang bisa saya maksud mengawal di dana situ, BOS ini. yang saya maksud di situ. Jadi dana BOS ini jangan hanya menjadi urusan internal sekolah. Internal sekolah Karena dalam hal ini kepala sekolah dan juga bendahara. Iya. Hanya 2 orang itu yang tadi kemudian sebagian besar sekolah Iya, begitu ya. Mayoritas ya. Mayoritas Karena dana BOS ini adalah dana publik. Ya. Maka orang tua atau masyarakat di luar sekolah itu punya hak untuk menanyakan, BOS di sekolah ini tuh dipakai untuk apa aja gitu. Karena itu harus ada proses yang transparan mulai dari penerimaan dana BOS sampai dengan pelaporan. Yang terjadi hari ini mulai dari penerimaan itu di daerah nih saya cerita ya kebanyakan itu ada grup-grup kepala sekolah gitu kan. Kalau dana BOS sudah cair itu ada pesan dana BOS cair. Oke. Itu banyak kepala sekolah yang ngeluh. Mulai dari pencairan cepret gitu, itu sudah ada cashback. Gitu kan. Kalau ada dana BOS cair, ada satu kepala sekolah yang nggak cashback nih, ke oknum ditandain. Gitu ya. Ini belum belanja barang dan jasa ini, baru BOS nyampe ke sekolah. Jadi seakut itu ya, kalau tadi bahasanya kompleks ya, cukup kompleks, akut itu ya. Karena itu yang juga diperkuat selain soal partisipasi adalah soal apa ya keberpihakan Kemendikbudrismen kemudian dinas pendidikan itu harus berpihak kepada pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Jangan malah membiarkan ya dalam tanda kutip oknum-oknum itu gitu. Karena banyak sekali saya yakin di Indonesia ini masih banyak sekali kepala sekolah yang hebat. Tapi kalau ekosistemnya ini sudah koruptif, ya mereka jadi 326 itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi dia diangkat jadi kepala sekolah, langsung punya kewajiban cashback ini, cashback itu, harus beli ini, harus beli itu, harus vendor ini, vendor itu. Jadi akalnya kepala sekolah yang hebat itu, yang berkualitas itu nggak dipakai. Karena budaya, lingkungan, ekosistem yang koruptif ini sayang sekali gitu. Kalau untuk besaran cashbacknya beragam atau seperti apa? Ya beragam. Ya? Ya beragam. Semakin besar sekolah itu kan dana BOS-nya semakin besar ya, semakin besar cashback-nya. Banyaknya murid gitu. yang juga bersekolah di situ. Dan catatan saya adalah kepala sekolah ini nggak punya backup, nggak punya backup. Jadi pokoknya ada kekuasaan di luar dia, ya entah oknum dinas atau oknum yang mengatur ini semua. Itu sehingga kalau kepala sekolah ini bersuara yang berbeda dengan yang lain, yang tidak ikut aturan yang koruptif tadi itu nggak lama usianya. Ya, jabatannya itu nggak akan lama gitu. Nah, menurut saya perlu ada backup ya, baik dari Kemendikbudrismen, dari dinas pendidikan. Jadi kalau ada kepala sekolah itu statementnya harus clear itu. Kalau ada kepala sekolah yang diperas, ya, diminta cashback, datang ke Komisi E, saya akan bela, gitu. Harusnya ada backup itu tadi ya. Datang ke Kemendikbudrismen, saya akan berantas itu korupsi dan seterusnya. Oke, gitu. saya konfirmasi ke Pak Baskara, artinya Pak Baskara harus ada backup ini. Apakah kemudian PGRI juga sebagai sebuah organisasi besar yang kemudian ini juga melakukan backup tadi kepada kepala sekolah yang ternyata tadi untuk menyatakan sebuah kejujuran itu ternyata juga suatu hal yang susah begitu karena banyak kemudian yang menekan kanan kiri dan segala sesuatunya. Bagaimana kemudian PGRI melihat fenomena ini dari Mas Ubay tadi? Ya, perlindungan hukum terhadap anggota itu menjadi salah satu konsentrasi kami gitu ya. Banyak tugas-tugas yang harus kami selesaikan berkaitan dengan perlindungan terhadap profesi guru, profesi kepala sekolah maupun tenaga kependidikan. Memang praktek-praktek yang kemudian ada dalam tanda kutip kriminalisasi terhadap kawan-kawan saya di lapangan, baik itu yang menjabat sebagai kepala sekolah, guru biasa atau tenaga kependidikan, ini tentu kami siap untuk melakukan pendampingan melalui seluruh jajaran kami ya, mulai dari PB, kemudian ada provinsi, ada kabupaten, ada ranting, ada cabang khusus, mereka siap untuk melakukan pendampingan. Tetapi kalau kemudian kita hanya memadamkan kebakarannya saja, tentu akan ada persoalan yang tidak selesai-selesai gitu. Oleh karena itu saya kira itu tadi, kita mari saling bisa memberikan
pesan kepada kawan-kawan kita untuk melakukan hal yang terbaik. Kami tentu dari PGRI kepada kawan-kawan di lapangan supaya mari bekerja akuntabilitasnya baik, transparansinya baik, kemudian juga melakukan pendampingan di saat-saat tertentu. Nah ini tentu instansi lain juga harus melakukan hal yang sama sehingga kita bisa bekerja bersama-sama supaya itu tadi ada perlindungan profesi terhadap kawan-kawan saya di lapangan supaya mereka bisa konsentrasi untuk mendidik anak-anak, mereka bisa konsentrasi untuk melaksanakan tugas kependidikannya, sehingga tugas tambahannya jangan kemudian menjadi menghambat apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian ini kalau ada kesalahan pada beberapa orang kepala sekolah, jangan kemudian sepenuhnya kita salahkan kepala sekolah, karena tentu bisa terjadi hal seperti itu karena ada hal-hal yang membuat itu bisa terjadi. Sehingga kalau kemudian kita bisa bareng-bareng selesaikan, orangnya juga kita perbaiki mentalnya, tetapi sistemnya juga kita lakukan perbaikan. Pasti nanti akan bisa menjadi lebih baik. Tidak hanya perbaikan dari sistem, tapi ekosistemnya ini tadi yang kemudian dikatakan oleh Mas Ubed begitu ya Pak Baskara ya. Oke, saya langsung ke Bu Indah kalau gitu. Bu Indah, artinya Bu Indah ini masalah klasik, tapi kompleks begitu kata Pak Baskara tadi, tapi Pak Ubed tadi mengatakan bahwasanya tidak hanya memperbaiki sistem, tapi juga ekosistemnya. Singkat saja dari Anda. Saya tunggu Mas, saya meluruskan dulu. Kalau sesuai aturan yang dilakukan oleh para kepala sekolah yang ada di Sulawesi Selatan itu sesuai semua mekanisme untuk pembelian buku melalui dana BOS, melalui bendahara mentransfer ke pihak ketiga penerbit, tapi penerbit yang menawarkan cashback untuk para kepala sekolah. Baik, gitu, ini Pak. ya Begitu, kalau itu yang kemudian dikonfirmasi nanti terkait dengan hal ini begitu. Tadi Mas Ubed menggambarkan kasus di beberapa sekolah begitu ya, tidak di Sulawesi Selatan begitu Bu Indah. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Indah sudah hadir secara daring, Pak Baskara terima kasih juga sudah hadir secara daring malam hari ini. Salam sehat tentunya, salam juga untuk rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah. Kita tentunya tidak berharap kasus ini akan banyak terjadi dan kita tentunya berharap begitu jangan kemudian kepala sekolah ataupun juga guru ini menjadi korban beban yang sangat luar biasa untuk mendidik. Ini adalah beban yang sangat berat bagi para pendidik begitu. Apakah kemudian nanti juga ada tunjangan khusus buat kepala sekolah ataupun juga dari pihak-pihak terkait dengan tadi pengelolaan dari dana BOS. Kita tentunya mendukung juga harapan dari Mas Ubed juga transparan, partisipatif, akuntabel dan juga kredibel. Itu yang kemudian menjadi harapan dari kita semua terkait dengan pengelolaan dari dana BOS. Kita terbangkan harapan dari arah angin TVRI. Terima kasih sekali lagi Mas Ubed sudah bergabung bersama kami di TVRI sebagai official broadcaster dari Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Jangan lupa saksikan terus sejumlah pertandingan tentunya dalam Piala Dunia 2026 hanya di TVRI sebagai official broadcaster. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.